Ive, berani-beraninya kau menyentuhku. Aku pamanmu, anggota keluargamu yang lebih tua. Paman, 10 tahun lalu, kamu bertengkar dengan ayahku demi posisinya dan menjualku ke pedagang manusia. Apa dulu kamu pernah anggap aku keponakanmu? Bagaimana kamu tahu semua ini? Aku tahu jauh lebih banyak dari itu. Kamu bersekongkol dengan orang luar, menguras harta keluarga, dan 3 kali mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhku. Kalau ibu angkatku tidak menyelamatkanku dari para pedagang manusia 10 tahun lalu, aku sudah lama mati. Seseorang... Hei, tunggu Eve. Nona, aku mohon padamu, maafkan aku. Aku akan berubah total. Aku akan jadi anjingmu yang paling setia. Anjing, ya? Paman, selama 10 tahun aku pergi, kamu menusuk ayahku dari belakang, memaksa ibuku menikahimu, dan membuatnya mati secara tragis. Kamu menyiksa semua yang menentangmu, semua orang dalam dan luar, membunuh mereka semua, lalu mengirim anak-anak mereka ke luar negeri untuk dijual. Kamu menyebut dirimu anjing, itu penghinaan bagi anjing sungguhan. Kamu pantas membusuk di neraka. Tidak. Aku mohon. Aku benar-benar sadar aku salah. Jangan bunuh aku. Aku sumpah bakal berubah beneran. Paman, hatimu hitam pekat. Hanya dengan memotongnya, kotoran itu bisa bersih. Kumpulkan juga sisanya. If, semua 7 faksi di Izo habis dilenyapkan hari ini. Semua tetua klan sudah berkumpul di sini, menunggu untuk mengadakan pesta kemenanganmu. Jadi, Kita bisa adakan pestanya nanti. Aku punya urusan yang jauh lebih penting. lebih penting, Alexa, kamu ingat aku bilang 10 tahun lalu pamanku menjualku ke pedagang manusia? ya aku ingat. Dia yang menyelamatkanku, Mary Olsen. Ibu angkatku. Dia menyelamatkanku dari para pedagang itu dan membesarkanku seperti anak sendiri. Itu James, adik laki-lakiku di sampingku. Anak kandungnya. Waktu aku kecil, anak-anak desa terus memanggilku anak haram. Dia selalu maju dan memukuli mereka duluan untukku. Dulu, keluarga kami bertiga hampir tidak bisa makan. Tapi ibu dan James selalu menyisihkan makanan terbaik untukku. Eve, kenapa kamu tidak menghubungi mereka selama 3 tahun? Apa kamu takut? Para tetua klan akan mengincar mereka jika tahu tentang kelemahanku dan mereka tidak akan hidup sampai sekarang. 3 tahun bersembunyi akhirnya berakhir. Akhirnya aku bisa pulang. Eve, mobilnya siap berangkat. Ayo kita berangkat sekarang. Terlalu lambat. Sediakan helikopter untukku. Aku harus kembali ke desa Olsen secepat mungkin. Siap. Ibu James, aku akan membalas semua yang kalian lakukan untukku. Semua yang pernah menyakiti kalian tidak akan lolos. Mundur, pergi dari sini, kalian semua, Enyah. James, jika kamu masih menganggapku istrimu, jual rumah ini cepat dan serahkan uang ibumu padaku. Atau akan kukubur kalian berdua hari ini. Jane, jangan berani. Adikku akan pulang dalam beberapa hari. Jika dia tahu, dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Jane, jangan coba-coba. Kakakku akan kembali dalam beberapa hari. Kalau dia tahu, dia nggak akan gampang melepaskanmu. Oh, kamu masih bergantung sama kakakmu yang brengsek itu? Dia udah pergi 3 tahun penuh. 3 tahun terakhir ini, nggak ada satupun panggilan telepon. Mungkin dia udah mati entah di mana. Jane, aku sudah sabar dengan semua omong kosongmu. Ulahmu yang terus-terusan bikin masalah. Aku nggak peduli. Tapi uang ini adalah kompensasi cedera kerjaku. Rumah ini atas nama kakakku dan aku. Kamu memaksaku keluar dari rumah ini hari ini, dan kamu bahkan menghina kakakku. Mau apa? Jangan kira lu satu-satunya cowok di sini. James, dengar. Kalau kamu berani sentuh adikku, gua kirim lu langsung ke alam kubur. Kamu dengar? James, kita dulu suami istri. Jangan bikin semuanya jadi buruk di antara kita. Tutup mulutmu. Uang ini adalah uang untuk menyelamatkan nyawa ibu. Kamu mau habiskan untuk beli mobil buat kakakmu. Apa kamu punya hati nurani? Kamu benar-benar sampah. Berani-beraninya kamu teriak di depanku. Ibumu sedang sekarat. Perawatannya cuma buang-buang uang. Pernikahan kakakku adalah momen terbesar dalam hidupnya. Kalau kamu bikin dia tetap lajang, aku pastikan kamu juga akan sendiri. Bu, Nak, berikan uang itu pada mereka. Bu, kenapa ini uangmu? Nak, lihat mereka. Mereka bawa banyak orang hari ini. Hari ini mau kamu berikan? Atau menolak? Kalau kamu bertahan, kamulah yang akan menderita. Enggak mungkin, kamu ibuku, kamu satu-satunya ibuku. Aku nggak akan kasih mereka uang itu meskipun mereka bunuh aku. Itu bukan keputusanmu. Biar aku kasih tahu sesuatu.
Aku nggak cuma ambil uangmu hari ini, aku juga jual rumah ini untuk bangun rumah baru buat kakakku. Kamu nggak bisa jual itu. Rumah ini milik kita berdua. Kamu nggak punya hak jual sendiri. Gampang. Baik, kalau begitu kita cerai saja. Sayang, jangan lakukan ini. Jangan bertindak gegabah, ini tidak perlu. Diam, nenek tua. Aku cantik banget. Menikah dengan keluargamu adalah berkah yang tidak pantas kamu dapatkan dalam 8 kehidupan. Pecundang ini berani melawan aku cuma gara-gara uang receh. Pernikahan ini pasti berakhir hari ini. Oke, cerai. Bahkan jika kita pisah, kita bagi semua harta pernikahan secara merata. Aku tetap tidak akan menyerahkan rumah ini kepada kakakmu. Sudah tahu kamu bakal bilang gitu. Tapi lihat dokumen ini. Kamu, James, berselingkuh dengan Susan. Jadi kamu kehilangan harta karena bersalah. Rumah ini jadi milik sepenuhnya aku mulai sekarang. Susan itu janda menjijikan dan buruk rupa yang semua orang gunjing. James, seleramu jelek banget. Itu fitnah belaka. Aku hampir tidak kenal janda itu sama sekali. Nggak ada yang bakal percaya kata-katamu saja. Kata-kata memang tidak membuktikan apa-apa. Tapi kalau aku punya foto... Foto apa? Apa maksudmu? Keluarlah Susan. Astaga, bau itu. Susan, kamu jatuh ke lubang got? Susan. Nah, James lumayan ganteng, kan? Bagus banget. Suamiku sudah meninggal, aku sudah 20 tahun tidak menyentuh pria. James, jangan takut. Aku akan merawatmu dengan baik. Jangan sentuh aku. Jane, Susan itu jelek dan bau banget. Biarkan dia mengerubungi James. Kamu nggak jijik? Apa yang perlu ditakutkan? Aku nggak mau menyentuh apapun yang pernah dipegang Susan. Lagi pula, aku akan menceraikan James hari ini. Hidup atau matinya tidak berarti apa-apa bagiku. Hey Bob Jane, kalian lihat apa? Aku bayar $100. Cepat tahan dia. Kamu bilang apa? Jane, apa kau tidak punya peri kemanusiaan? Kau sudah menikah dengan keluarga kami selama 2 tahun. Kau nggak kerja, nggak bawa uang, hanya keluar main mahjong sepanjang hari. Aku dan ibuku nggak pernah bilang apa-apa. Kami tetap merawatmu. Tapi kau bagaimana? Bukannya bersyukur, kau malah mencuri tabungan hidup ibuku. Dan kau menjual suamimu sendiri juga. Kau lebih buruk dari binatang. James, kau pikir kau siapa? Menikah dengan keluargamu adalah keberuntungan 8 turunan bagi kalian. Memanjakan aku, menghidupi aku adalah tugasmu. Aku kasihan padamu. Uang ini dan rumah ini adalah kompensasi untuk 2 tahun ini. Ya, James, ini yang kau hutang padanya. Tahan dia sekarang. Biarkan Susan mengurusnya. Apa yang kau lakukan? Hentikan, jangan sakiti anakku. Bu. Baik, aku akan lawan kalian sendiri. Sialan, kau anjing gila. Jika kau ingin menyakitinya, bunuh aku dulu. Bob, Jane, kalian mau bekerja atau tidak? Jika kalian tidak bisa menyelesaikan ini hari ini, kalian hutang $100 kembali padaku. Susan, kenapa buru-buru? Kalian semua pecundang. Sekelompok orang bahkan tidak bisa menahan 1 orang. Nenek tua, suruh anakmu diam. Jane, lepaskan ibuku. Sialan, berani kau melamun? Jangan. Biarkan Susan mengurusnya. Bukannya kamu jago berantem, lanjutkan saja. Bob. Jane. Aku mohon padamu, biarkan anakku pergi, kumohon. Jangan sentuh dia. Sekarang kau mau minta ampun? Terlambat, kalian semua. Ikat dia. Lepaskan aku. Bob, kenapa kau pukul dia keras-keras? Kalau kau hancurkan dia, nanti aku mau main-main sama siapa? Susan, berhenti omong kosong. James kulitnya lembut dan halus, dan kau terlalu pilih-pilih. Kalau kau masih berlama-lama, aku akan menagihmu ekstra. Tidak, jangan. Jane, aku mohon padamu. Aku tidak mau uang, aku juga tidak mau rumah ini. Lepaskan James saja, aku mohon padamu. Kau seharusnya bilang dari tadi. James, karena kita pernah menikah, aku tidak akan mempermalukanmu. Tanda tangani dan stempel surat balik nama rumah ini. Serahkan rumah itu pada kakakku. Lalu aku akan melepaskanmu, dan ibumu juga. Jane, aku akan memberimu uang tunai.
Tapi bukan rumahnya. Tidak akan. Aku tidak masalah tidur di jalan. Tapi rumah ini milikku, ibuku, dan adikku. Kalau rumah ini sampai diambil alih, adikku tidak punya tempat tinggal. James, kau gila? Tanya siapa saja di desa. Semua tahu adik harammu sudah mati. Eve, desa itu jauh di dalam pegunungan. Helikopter hanya bisa mendarat di sini. Lalu kau berjalan kaki lebih jauh ke perbukitan menuju desa. Bagus, cari penduduk lokal untuk memandu. Aku tidak mau buang waktu 1 detik pun di jalan. Siap. James, tunggu aku. Aku kembali. James, apa kau gila? Tanya siapa saja di desa. Semua tahu saudara perempuan bajinganmu sudah mati. Tidak mungkin. Kakakku petarung sejati. Tidak mungkin dia mati. Terserah, ngobrol dengan pemalas sepertimu buang-buang waktuku. Lakukan, ambil banyak foto idiot ini. Jika Susan membunuhnya nanti, kami punya foto sebagai bukti. Susan, cepetan. Apa burunya? Aku hanya malu. Hei, berhenti, jangan sakiti anakku. Wanita tua, minggir. Ibu, berhenti. Semua berhenti. Kakakku akan tiba sebentar lagi. Jika dia tahu, dia akan menghancurkan kalian semua. Kau terus ngomongin orang mati, itu sial banget. Susan, selesaikan tugasnya cepat. Setelah kami mengambil foto, kau bisa lakukan apapun yang kau mau. Tunggu, kenapa wanita tua itu menutup matanya? Apa kita benar-benar membunuhnya? Wanita tua itu sudah sakit dan sekarat. Dia pasti akan mati juga. Ini bukan salah kami. Bos, benar-benar kau. Maaf membuatmu menunggu. Eve, ini Ryan, kepala geng Hound. Dia memimpin geng terbesar di sekitar desa-desa ini. Baiklah, kumpulkan semua orang di desa ini, semua yang telah membantu atau menyakiti Mary dan anaknya. Bawa mereka semua ke aku. Aku hanya punya 2 tujuan. Membalas setiap kebaikan, dan membalas setiap dendam. Bos, siapa sih wanita ini? Kenapa dia begitu ngotot pakai kekerasan? Melihatnya aja bikin merinding. Diam, dia bosnya Izzo. Dia habisin 7 klan di Izzo hari ini. Kamu di sini ngomong enteng, tapi dia nggak peduli sama kamu. Hei bos, kayaknya dia langsung ke rumah James. James! Bob bilang tadi pagi dia mau ke tempat James buat nagih uang. Kita mau ngapain sekarang? Itu anakmu sendiri. Kamu bilang sama aku, hubungi dia sekarang. Oh tidak. Bos, sinyal nggak ada di pegunungan ini. Nggak bisa nelpon sama sekali. Kalian berdua pergi sekarang, cari semua orang yang diminta Eve, paham? Tangkap siapa aja yang pernah berbuat baik sama Mary dan anaknya, dan siapapun yang punya dendam, tangkap semua. Aku lewat jalan belakang dan coba menyusul Eve. Siap. Bob, kamu anak nggak tahu terima kasih. Sebaiknya kamu jangan udah ngacauin ini, atau aku tebas kamu sendiri. Lepaskan aku. James, jangan takut. Aku jelek sih, tapi aku hebat di ranjang. Pergi dariku. Di mana ibuku? Apa yang kamu lakukan padanya? Ibumu diawasi, dia nggak akan mati. Perhatikan aku dulu. Susan, bisakah kamu selesaikan ini cepat? Aku biarin kamu lakuin apa aja setelah kita ambil foto. Kenapa buru-buru? Aku bayar mahal untuk ini. Aku mau puas hari ini. James, aku nggak secantik istrimu, tapi aku jauh lebih baik darinya. Aku akan bikin kamu minta-minta panggil aku kakak dengan manis. Pergi. Keluar dari sini. Jangan sentuh aku. Tunggu, apa nenek tua ini mati? Kenapa dia nggak bergerak? Bob, Mama pingsan. Biarkan aku keluar sekarang. Aku mau selamatkan dia. Ini akan jadi bencana, Bob. Bob, ada apa ini? Apa ini benar-benar soal hidup dan mati? Sial, perempuan tua itu sudah bertahan berhari-hari. Dia pasti cuma pura-pura, aku yakin. Susan, cepat selesaikan urusanmu. Kamu bikin aku takut setengah mati. Kemari, sayang, berhenti mikirin omong kosong itu. Aku akan jagain kamu. Tidak, biarkan aku pergi selamatkan Mama. Aku mohon. Kamu anak yang baik banget sama mamamu. Aku suka sisi dirimu yang ini. Aku mau cium kamu.
kamu yang memaksaku melakukan ini. Kau... Pembunuhan, tolong. sakit banget. Sialan kamu, James. Kamu udah gila. Lepaskan aku dari sini. Kalau ada apa-apa sama mamaku, aku akan lawan kamu sampai salah satu dari kita mati. Oke. Jangan bertindak gegabah. James, taruh guntingnya. Jangan coba menghentikanku. Biarkan aku pergi selamatkan mama. Oke, Bung. Ayolah, kita bicarakan ini baik-baik. James, apa-apaan kamu? Lepaskan kakakku. Tutup mulutmu. Jane, mamaku memperlakukanmu dengan baik. Tidak peduli betapa miskinnya kita nggak pernah nyuruh kamu kerja di rumah. Kami memberimu makan enak. Dan ini balasannya? Kamu menghina mamaku setiap hari, dan sekarang kamu cuma diam aja lihat dia mati. Apa kamu punya hati? Keluargamu nggak berguna, kamu nggak pantas untukku. Kalau kamu bukan yang tercantik di kota dan mamamu nggak punya uang ganti rugi itu, kamu pikir aku bakal nikah sama kamu? Biarkan aku bilang sesuatu, orang tuaku cuma peduli sama adik laki-lakiku. Kalau kamu menyakiti satu helai rambutnya, ayahku akan bunuh kamu. Diam. Mamaku nggak sadarkan diri sekarang. Cepat siapkan mobil untukku. Aku akan bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Kalau enggak, aku akan sakiti dia sekarang juga. Mobil? Nggak ada mobil yang tersedia sekarang. Aku datang ke sini hari ini untuk jual rumahmu supaya aku bisa beli mobil. Kalau aku nggak bisa selamatkan mama, aku akan menyeret kalian semua ikut mati. Eve, ada banyak jejak kaki di sekitar tempat ini. Pintu depanmu juga rusak. Pasti ada sesuatu yang buruk terjadi. Apa? Ada yang cari mati, berani menyentuh James? Kalau aku nggak bisa selamatkan mama, aku akan menyeret kalian semua ikut mati. Itu James di dalam sana. Alexa, blokir satu-satunya jalan keluar dari desa Olsen. Nggak ada yang keluar dari desa ini sampai kita selesaikan semuanya hari ini. Jika aku tidak bisa menyelamatkan ibuku, aku akan membuat kalian semua mati bersamanya. James, kau berani sakiti adikku. Aku bunuh kau karena itu. Dasar bajingan busuk. Kau pikir bisa mengancamku? Kau bikin aku setengah mati. Mana omongan besar tadi? Terus aja ngomong besar sekarang. Oh, James. Aku ingin berpisah denganmu secara damai, tapi kau malah mengacaukan semuanya. Sekarang adikku terluka. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan uang lagi. Jane, jika kau biarkan sesuatu terjadi pada ibuku, begitu kakakku tahu, dia akan membuat seluruh keluargamu membayar mahal. Kau masih ngotot dengan kakakmu yang sudah mati itu? Kau seharusnya berterima kasih padaku karena mengirim ibumu untuk bersatu kembali dengannya. Bob, James ini emang suka ngomong mulu ya. Potong aja lidahnya, lalu patahkan setiap jari-jarinya satu persatu. Aku ingin bikin dia cacat seumur hidup. Baiklah, kalian pegang erat pecundang ini. Eve, aku minta maaf. Aku gagal melindungi ibu kita. Maaf, sungguh. Lindungi. Kaulah yang membuat ibumu terluka. Jika kau serahkan rumah lebih awal, aku mungkin masih akan memperlakukanmu seperti keluarga. Tapi sekarang yang akan kulakukan hanya memotong lidahmu. Sakiti adikku, kau akan mati. Eve. Eve, tolong selamatkan ibu. Dia sekarat. Tolong bantu dia. Aku tidak pernah menyangka gadis liar ini bisa kembali hidup. Tidak bisa cari nafkah di luar kota. Jadi kamu kembali untuk menangisi mayat? Kamu benar-benar masih hidup. Jane, ini saudara perempuan yang James bicarakan. Ya, 3 tahun sejak terakhir kita bertemu, dan kamu terlihat cukup rapi. Jika kami mengacaukanmu, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. semua ini? Kamu dibalik semua ini? Jadi, gimana kalau iya? Ya, aku lakukan semua ini. Aku dorong ibumu ke tanah, dan aku injak adik laki-lakimu juga. Kamu benar-benar ingin melawanku?
Biarkan aku jelaskan padamu, ayahku Ryan, bos geng Hound. Tidak ada di seluruh area ini yang berani melawan. Hari ini, aku nggak akan biarin kamu mati gampang. Siapapun yang menyakiti ibuku dan James, aku akan buat mereka menderita selamanya. Kamu akan berharap kau mati, terjebak dalam penderitaan tanpa akhir. Tanganku. Kamu jalang, aku akan bunuh kau. Eve, dasar jalang kerendahan. Beraninya kau menyakiti kakakku. Kalian, tangkap dia. Jatuhkan dia. Siapapun yang melangkah satu langkah lebih dekat, akan kuhabisi duluan. Eve, apa yang kita lakukan sekarang? Ibu berhenti bicara, ada apa dengannya? Dia masih bernapas, dia terlalu emosi, stres sampai pingsan. Tidak ada rumah sakit di dekat sini. Apa ada klinik di sekitar sini, James? Ada satu, tapi di desa sebelah. Dokter desa kita dibunuh oleh geng Hound. Nggak ada yang berani datang bantu kita sekarang. Kita bawa ibu ke rumah sakit dulu. Untuk sisa preman-preman ini akan kurus satu persatu nanti. James, kau pikir bisa kabur begitu saja? Tidak satupun dari kalian keluar dari tempat ini hari ini. Ingat kata-kataku. Ayahku akan tiba sebentar lagi. Keluarga kalian jadi mayat. Jane, mulai sekarang, kau dan aku bukan suami istri lagi. Jika kau mencoba menghentikanku, akan kuinjak kau sampai penyet. James, jika kau berani melangkah keluar sini, ayahku Ryan, dia pemimpin geng Hound. Kau keluar pintu itu hari ini, ayahku akan memburumu sampai ke rumah sakit. Dia akan menghabisimu. Jika Ryan mencoba menghentikanku, seluruh keluargamu akan masuk liang lahat hari ini. 6 kaki di bawah tanah, Eve. Jangan kira 3 tahun bela diri sampah membuatmu jadi jagoan. Panggilan ayahku adalah Hound. Dia makan orang utuh, tulang, dan semuanya. Jika kamu bisa keluar dari desa Osen hidup-hidup hari ini, aku akan pakai nama belakangmu, sialan. Hound, makan orang tanpa buang tulang. Anjing yang sangat kau kagumi itu hanyalah anjing liar tak berguna bagiku. Dia cuma merendah dan mengibas-ngibaskan ekor padaku. Berani kau ngomongin jelek ayahku? Kau celaka. Kalian berdiri saja, tangkap dia. Siapa yang patahkan lengannya hari ini, aku akan merekomendasikanmu ke geng kapak Kuzo. Geng Kapak? Bos kenal mereka? Geng Kapak menguasai Xou. Jika kita bisa menjalin koneksi itu, kalian tidak akan kekurangan apapun lagi. Tapi cewek itu tendangannya cukup keras tadi. Kalian takut apa? Dia cuma cewek tangguh. Apa kalian semua tidak bisa menekannya? Cepat, siapa yang mau serang duluan? Aku akan dukung kamu duluan. Untuk geng Kapak. Lakukan. James, lindungi ibu. Berikan aku tepat 5 detik. Aku akan habisi hama ini. 5 detik dan kalian semua habis. 1 2 3, 2 detik tersisa. Jangan buang waktuku. Aku akan habisi kalian semua satu persatu. Bu, ampuni saya. Saya mohon ampun. Saya cuma preman bayaran. Saya cuma mau sama James. Ini semua salah Bob. Dia yang suruh saya. Saya salah. Maaf banget. Nanti aku beresin kamu. Kamu ngapain? Bapakku sebentar lagi sampai. Dia nggak bakal biarin kamu pergi. Bapakmu itu Ryan si anjing, kan? Bahkan kalau dia datang, dia bakal mati bersamamu. Bob, kamu dorong ibuku, injak adik laki-lakiku. Coba iris lidahnya, patahin jari-jarinya. Gimana cara aku bikin kamu bayar? Jangan bunuh saya, maaf. Saya kapok. Itu kamu... James, suamiku, aku mohon, tolong, dia iparmu. Kita keluarga. Keluarga? Jane, kamu sudah menikah ke keluarga kami 2 tahun. Ibuku nganggap kamu kayak anak sendiri. Dan gimana caramu balas dia? Kau panggil dia si tua bangka dan curi tabungan hidupnya. Hari ini kamu lihat dia pingsan dan kamu diam aja. Berani-beraninya kamu bilang kami keluarga? Ayah, tolong aku. Dia mau bunuh aku. Ayah, si Jalang ini bilang kau anjing tak berguna. Katanya kau cuman anjing kampung di sampingnya. Cuman bisa merangkak di kakinya. Bunuh dia cepat. Kamu yang pantas mati. Kenapa kau pukul aku? Semua karena dia. Diam mulutmu, anak kurang ajar. Kau tahu siapa dia? Bos, tenang, tolong. Kau yang berkuasa di Izhou. Kami orang kecil tidak berani melawanmu. Kau yang menguasai Izhou? Kau kepala baru klan Olsen Izhou? Dewi Pembantai? Eve, benar itu? Benar sekali. Aku di sini untuk menjemputmu dan ibu hidup enak. Tentu saja.
dan musnahkan sampah ini. Aku tahu aku salah besar. Bos, aku sungguh menyesal. Bos, kasihani, ampuni anakku yang tak berguna ini. Aku akan mendidiknya di rumah. Anak-anakmu sudah membuli adikku dan ibuku sejak lama, bukan cuma hari ini. Kau tahu persis kenapa mereka datang hari ini. Kau terus bilang akan mendidiknya. Saat dia mendorong ibuku ke tanah, di mana hukumannya saat itu? Saat dia mau memotong lidah adikku, kenapa kau tidak menghajarnya? Sekarang aku datang, tiba-tiba kau mau mendidik mereka. Ryan, aku tidak sebodoh itu. Ayah, apa yang kau lakukan? Bos, aku patahkan lengannya sendiri. Apa itu belum cukup? Bahkan harimau tidak memakan anaknya. Aku melukainya karena dia menyerang ibuku. Tapi kau bisa melumpuhkan anakmu sendiri tanpa berpikir 2 kali. Itu membuktikan betapa busuknya hatimu, Ryan. Kau jauh lebih kejam. Pak, dengar dia. Sialan ini nggak bakal lepasin kita hidup-hidup. Meskipun kau bunuh aku hari ini, kau akan mati bersamaku. Pak, dia sendirian di sini. Kau bawa banyak anak buah. Kita pasti bisa habisin dia. Bos, jadi kau nggak mau lepas anakku? Aku bilang, jangan ada yang sentuh ibu atau adikku. Kalian semua nggak akan keluar dari sini hari ini. If, kau punya pengaruh di seluruh Izhou, tapi ini wilayah Kuzhou. Ini desa Olsen. Akulah yang berkuasa di sini. Aku melumpuhkan anakku sendiri untuk menghindari pertumpahan darah dengan Izhou. Aku sudah menghormatimu. Jika kau tidak menerima gencatan senjata, Ryan, apa maumu? Eve, coba tebak. Kau buru-buru pulang hanya untuk cek ibu dan adikmu. Kau tidak bawa bala bantuan. Menara seluler desa mati, aku yang buat itu mati. Karena kau mau main keras, hari ini kau akan tinggal untuk ambil mayat ibu dan adikmu. Kenapa tiba-tiba diam? Sebentar tadi kau berisik dan sombong, kan? Ryan, aku sudah peringatkan kau apa yang terjadi jika kau melawan aku. Aku akan bikin kau menyesal hidup. Aku tahu siapa kau. If dari Izhou, musnahkan 7 keluarga dalam 3 tahun. Darah di tanganmu lebih banyak dari garam yang kumakan. Tapi hadapi kenyataan di sini. Ini desa Olsen, Kuzhou. Ini wilayahku, tanah Hound. Menantu perempuanku, anak dari bos geng kapak. Julukannya iblis mata terbuka. Kau tidak mau main-main dengannya. Sialan, putri pemimpin geng kapak adalah tunanganku. Dia bisa hancurkan kau dengan 1 tangan. Mana omongan besar tadi? Bukankah kau tadi potong tanganku? Hari ini aku akan lihat kau sambil menyiksa adikmu perlahan dan menyakitkan. Lalu aku akan mempermainkanmu sampai kau hancur. James, sejak kita menikah, kamu nggak pernah berhenti bicara tentang adikmu. Selalu bilang dia hebat, betapa dia sayang kamu. Sekarang adikmu sudah pulang. Bukankah kamu harus senang? Kenapa wajahmu cemberut? Mana senyummu? Kamu... Apa? Kamu cuma pecundang. Kita sudah menikah 2 tahun. Aku muak dengan semua ini. Hari ini adalah hari yang sempurna untuk ini. Aku akan mengirim seluruh keluargamu langsung ke neraka bersama. Kamu selesai. Ryan, kamu pikir kamu bisa mengendalikan aku. Tapi kamu nggak pernah berpikir bahwa detik aku turun dari pesawat itu, aku sudah tahu semua yang terjadi di desa ini. Menara selnya rusak. Aku tahu 3 hari lalu. Kamu pikir aku akan masuk sendirian? Aku nggak pernah bertarung dalam pertempuran yang belum aku siapkan. Aku nggak merencanakan 10 langkah ke depan. 3 tahun lalu, aku pasti sudah mati dalam pertikaian keluarga Olsen. Aku memberimu 1 kesempatan untuk hidup sekarang, berlutut dan bersujud, potong tangan dan kakimu, untuk menebus kesalahan terhadap kakakku dan ibuku. Jika tidak, aku nggak masalah mengirimmu bertemu maut. Ada apa di sini? Kamu punya bantuan? Berhenti mencoba menakuti kami. Aku lihat sendiri kamu masuk. Tidak ada orang lain bersamamu. Mana asistenmu? Asisten? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Asisten apa? Dimengerti. 4 orang baru saja masuk ke halaman. 4 orang bikin kamu gemetar? Panggil orang-orang untuk menghabisi mereka. Nggak bisa, Pak. Mereka terlalu kuat. Bahkan jika kita semua menyerbu mereka bersama, kita nggak punya kesempatan. 4 orang, tunggu sebentar. Mungkin mereka? Empat penjaga keluarga Olsen. Empat penjaga keluarga Olsen.
Kenapa aku tidak dapat pemberitahuan mereka akan datang ke sini? Aku kira hanya kalian berdua yang masuk ke desa. Eve tidak sabar untuk pulang, jadi dia duluan sendirian. Kru kami akan tiba sebentar lagi. Begitu saya menangkap sinyal, saya bawa 4 penjaga ke sini. Eve, kami sudah menempatkan orang di pintu masuk desa. Bahkan nyamuk pun tidak bisa lolos dari sini. Mari kita cari tahu cara menghadapi monster-monster ini. Bos, aku tahu aku benar-benar kacau. Aku buta seperti kelelawar. Kasihanilah aku, jangan bunuh aku, kumohon. James, kita pernah menjadi suami istri. Kamu tidak bisa membiarkanku mati seperti ini. Aku mohon padamu, aku akan berubah selamanya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, dan juga merawat ibumu dengan baik. Cukup. Jangan mohon padanya lagi. Eve, aku sudah berkeliling di Kuzou selama 20 tahun. 20 tahun yang lalu, aku hanyalah seorang pang yang bahkan tidak bisa makan. Sekarang aku adalah bos dari geng Hound. Tanganku penuh darah. Aku memang ditakdirkan mati. Aku sudah terlalu dekat dengan tepi selama ini. Bunuh aku. Lakukan apapun yang kamu mau. Cepatlah. Mati cepat? Mimpi. James, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan para bajingan ini? Jane, kamu terus meminta cerai selama ini kan? Baiklah. Aku akan memberikan apa yang kamu mau. Jangan sayang, aku benar-benar mengacau. Ibuku dan aku tinggal di desa ini bertahun-tahun. Kami tidak pernah menonjol dan sibuk urus diri sendiri selama puluhan tahun. Tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Kamu datang lari dari pembunuh bayaran, penuh darah dari kepala sampai kaki. Aku menampungmu dan menyelamatkan hidupmu sendiri. Aku menikahimu meskipun seluruh kota menjelek-jelekan kita. Tapi sejak kamu menikah dengan keluargaku, kamu meremehkan kami karena miskin, membenci ibuku. Kamu bilang aku sampah tak berguna. Kamu bahkan memukul dan membentak ibuku. Kamu mencuri tabungan hidupnya. Dan sekarang kamu ingin membunuh seluruh keluarga kami. Jika aku tahu semua ini dulu, aku akan biarkan mereka menghabisimu. Eve, Jane memang sampah total, tapi kami pernah menikah dulu. Potong tangan dan kakinya, biarkan dia hidup cacat seumur hidupnya. Tidak, jangan lakukan itu. Dan Bob dan ayahnya, mereka sudah melakukan banyak kejahatan keji. Selama bertahun-tahun, mereka sudah mencacati banyak penduduk desa, memotong anggota tubuh mereka, menyerahkan mereka ke penduduk desa untuk diurus. Bagaimana menurutmu? Baik, kita lakukan itu. Biarkan mereka hidup cacat, itu lebih buruk daripada membunuh mereka langsung. Jauh lebih buruk. Jauh lebih baik. Ryan, lihat di mana kamu berakhir hari ini. 3 tahun. Ingat semua uang perlindungan yang kamu peras dariku. Anakku tidak bisa bayar, jadi kamu patahkan kakinya. Kamu pantas mendapat ini. Kamu layak dapat semuanya. Eve, datang habisi aku. Cacati aku, bunuh aku, terserah. Akhiri penderitaanku. Eve, bagaimana keadaan ibumu? Aku baru saja buru-buru membawanya ke klinik desa. Dia stabil untuk saat ini, tapi tidak ada yang tahu kapan dia akan sadar. James ada di sana memeriksanya. Aku akan urus 3 sampah ini dulu, lalu ke sana. Warga desa, aku yakin kalian semua masih ingat siapa aku. Bukankah ini Eve, adiknya James? Sudah 3 tahun. Dia berubah. Jadi mereka yang mengurung 3 bajingan ini? Semua, aku sudah pergi dari desa ini 3 tahun. Selama 3 tahun itu, Bob, Ryan, dan Jane telah melakukan semua kejahatan di desa ini, memeras uang perlindungan, memerkosa wanita lokal, memukuli dan melukai tetangga dan keluarga kita. Mereka telah melakukan semua hal buruk. Hari ini aku akan memberikan keadilan untuk kalian semua dan membuat mereka bertanggung jawab atas semuanya. Ya, itu yang kita butuhkan. Tapi kakakku James bilang, membunuh mereka begitu saja akan terlalu mudah bagi monster-monster ini. Jadi hari ini, kalian sendiri yang akan menghakimi. Semua kerugian yang mereka lakukan pada kalian masing-masing, kalian bisa balas 100 kali lipat. Ryan, kau ingat aku? Kau... Setahun lalu, istriku sedang mengandung anak kami, kau mendobrak masuk rumahku, dan matamu tertuju pada istriku. Aku berlutut memohon padamu berhenti, tapi kau suruh anak buahmu menindihku ke tanah. Kau menyayat wajahku, mencongkel mataku.
Istriku melawanmu mati-matian, lalu dia membanting kepalanya ke tembok dan tewas tepat di depanku. Satu tubuh, dua nyawa hilang. Setiap hari sejak saat itu yang kupikirkan adalah bisa sampai hari ini untuk membunuhmu. Aku akhirnya sudah cukup lama menunggu. Eve, aku tahu aku berbuat salah besar. Aku lebih suka kau bunuh aku cepat daripada dicabik-cabik oleh warga desa rendahan ini. F, kumohon, biarkan aku menghabisinya sendiri. Aku nggak akan menghentikanmu. Pakai ini buat pukul dia, biar buku jarimu nggak hancur. Tapi santai aja, jangan bunuh dia langsung. Biarkan dia hidup, biar penduduk desa lain juga bisa balas dendam. Enggak. Sayang, kau lihat ini dari atas sana? Akhirnya aku balaskan dendammu. Bob, kau ingat cucu perempuanku? Dia baru berusia 18 tahun. Kau menyeretnya untuk tidur denganmu. Dia melawanmu dengan sekuat tenaga dan kau pukuli dia sampai mati. Aku wanita tua yang hancur. Aku bahkan tidak ingin hidup lagi, hanya menunggu melihatmu mendapat balasan. Tak pernah kusangka akhirnya bisa hidup sampai lihat hari ini. Bukan aku, dialah. Enggak. Kakiku. Tidak, mundur, jangan mendekat. Aku perempuan, kamu nggak boleh sentuh aku. 2 tahun lalu, suamiku jual sayur di kota dan menghalangi jalan kakakmu. Kamu bawa orang untuk merusak kiosku. Aku coba melindungi daganganku, lalu kamu menyayat wajahku dengan pisau. 1, 2, 3. Suamiku bergegas melindungiku, kakakmu menjatuhkannya ke tanah, menghancurkan 3 tulang rusuknya, dan sampai hari ini, dia nggak bisa angkat barang berat. Bukan aku, sumpah. Bukan aku sama sekali. Itu Bob yang suruh aku. Sekarang kamu gambarkan aku seperti monster. Aku hanya bertahan hidup untuk momen ini. Tanganku. Maaf. Tolong aku, ada yang tolong aku. James, kumohon. James, bunuh saja aku. Aku mohon padamu, bunuh saja aku. Ryan, kalau kamu main api, kamu akan terbakar. Kamu akan bayar semua ini cepat atau lambat. Kamu sendiri yang bilang itu. Ryan, beraninya kamu lakukan ini padaku. Bosku nggak akan biarkan kamu lolos. Menantuku juga nggak. Nyonya, ada 2 orang di kursi roda di luar. Mereka bilang itu tunanganmu, Bob, dan adik perempuannya, Jane. Bawa mereka masuk. Siap. Jane? Siapa yang melakukan ini padamu? Bukankah kamu bilang akan punya rumah dan mobil untuk pernikahan kita? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Rasa kamu harus membalaskan dendamku dan ayahku juga. Itu saudara perempuan penyihir keluarga Olsen. Dia meninggalkan kami untuk disiksa penduduk desa. Ayahku sudah meninggal, kakakku sekarang rusak otaknya. Dia juga mematahkan kedua tangan dan kakiku. Olsenving lebih buruk daripada mati bagiku. Saudara perempuan James? Iya. Kepala baru dari klan Olsen Izo, namanya Eve. Rose, tolong aku akan memberimu segalanya, semua yang kumiliki. Menarik. Seorang pendatang baru dari Izou berani cari masalah di wilayah geng Kapakuzou dan membunuh anak buahku. Bawa mereka pergi dan tempatkan mereka dengan baik. Jemput orang itu ke sini.
Kamu dengar semua itu tadi kan? Waktu yang sempurna. Kamu ingin aku menghancurkan keluarga Olsen dan sekarang mereka sudah menentangku. Sepertinya ini takdir bahwa surga pun memberiku kemenangan ini. Aku akan mendukungmu. Tapi begitu urusan ini selesai, aku ingin 40% dari kekayaan Olsen. Maksimal 30%. Kalau kamu tidak mau mengalah, aku akan membuat kesepakatan dengan ayahmu saja. Setuju. Senang bekerja sama. Eve, kamu tidak menyangka ini kan? Aku kembali. Eve, ini rumah kita sekarang. Tentu saja, Ma. Tempat ini milik kita. Mulai sekarang kamu bisa gunakan semua di sini sesukamu. Aku belum pernah lihat rumah sebesar ini. Ibu James, ayo kita masuk. Baik. Salam Nyonya, salam Ibu, salam Tuan Muda kedua. Semua sudah tahu beritanya? Pak, kami semua sudah tahu. Kami sudah 10 tahun mencari putra sulung kami yang hilang, dan akhirnya dia kembali. Tapi saat ini rumah tangga Olsen dipimpin oleh Eve, nyonya rumah kita. Kabarnya dia pergi ke pedesaan dan membawa pulang 2 orang asing yang tidak ada hubungan dengan klan kita. Satu adalah ibu angkatnya, satunya lagi saudara angkatnya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tidak masalah. Begitu tuan muda tertua pulang sesuai aturan klan, Eve harus turun. Sebelum itu terjadi, kita harus membantu yang tertua menempatkan Eve pada tempatnya. Semakin baik kita bertindak sekarang, semakin besar bagian kita nanti. Kami semua ikut arahan sesepuh agung. Bagus. Kalau begitu, ayo kita sambut yang akan segera turun kepala keluarga. Baik. Ayo. Salam Nyonya, salam Ibu, salam Tuan Muda kedua. Eve, apa kita benar-benar bisa tinggal di rumah sebesar ini? Tentu bisa, aku sudah janji. 3 tahun lalu aku bilang, aku akan memberimu hidup tanpa kekhawatiran. Eve, kamu sudah melalui neraka selama ini. Ambang pintu aula utama ini. Bagaimana orang kampung bisa menginjakkan kaki di sini? 4 sesepuh, selama semua pertikaian internal klan tahun-tahun ini, di mana kalian bersembunyi? Apa? Sekarang kalian akhirnya muncul? Eve, kami 4 sesepuh menjaga warisan klan dan menyeimbangkan semua alokasi aset. Jika kami tidak turun tangan, klan Olsen ini tidak akan lagi menjadi milik kami. Apa kamu tidak mengerti? 2 orang kampung bawahnya Eve. Petani liar? Sepertinya kamu tidak pernah punya ibu saat tumbuh dewasa. Tidak tahan melihat orang lain bersama ibu mereka. Aku mengerti, sungguh. Beraninya kamu bicara begitu? Ibu? Kakak? Kenapa setiap gelandangan sembarangan dari jalan boleh mengaku punya hubungan darah dengan Olsens kita? Tepat sekali, Nona tua. Seumur hidupmu kau menggali kotoran. Kotoran bersarang di bawah setiap kuku. Jika kau menuangkan teh untuk tamu terhormat kita, bukankah itu akan mempermalukan mereka sepenuhnya? Apa katamu? Terus? Kamu pikir kamu siapa? Pergi, buat dia berlutut. Biarkan dia belajar tanah perkebunan klan Olsen ini bukan untuk petani kotor berdiri. Siapa yang berani menyentuhnya? Oh, wanita ini melindungi orang-orangnya. Baik-baik, kau kepala klan, katamu adalah hukum. Tapi aula utama ini tempat kita menangani urusan resmi, bukan ruang santai untuk setiap orang asing. Jika kamu bersikeras mereka berdua duduk di sini, harusnya kamu bilang dulu ke kami, kan? Ya, aturan klan Olsen yang berusia seabad. Menuntut urutan pangkat yang ketat. Kamu membiarkan seorang wanita petani duduk di aula ini. Berita menyebar, orang akan mengira klan Olsen berubah menjadi rumah amal. Aib total. Aib bagi seluruh garis keturunan kita. Udah selesai kan ngomong? Pertama, wanita ini ibuku. Siapapun yang berani menghina dia, aku akan buat mereka nggak bisa ngomong lagi. Kedua, kamu menghina kotoran di kuku tangannya. Tangan itu mengolah tanah untuk menyekolahkanku. Dia menyelamatkanku dari pedagang manusia. Bagaimana denganmu? Tanganmu cuma pernah menghitung uang. Kapan terakhir kali kamu berbuat baik? Kamu... Ketiga, kamu terus bilang keluarga ini sengsara. Sementara aku banting tulang membersihkan rumah tangga ini,
Kamu ngapain aja? Kalian berempat orang tua bangka. Kalian bersembunyi di balik usia kalian, bicara panjang lebar tentang semua aturan ini, tapi di dalam hati kalian cuma egois banget. Biar ku beritahu sesuatu, aku yang memimpin keluarga Olsen sekarang. Ibu dan adikku akan pindah ke sini untuk selamanya hari ini. Kalau ada di antara kalian yang keberatan, hadapi aku dan siap-siap terluka. Ya, kamu bosnya, kamu hebat. Ya, kamu bosnya, kamu luar biasa. Kalau kamu bilang gitu beberapa hari lalu, aku mungkin takut sama kamu. Tapi nggak lagi. Keluarga Olsen ini nggak tunduk pada setiap kata-katamu lagi. Kamu ngomong apa? Berjalan untuk Tuan Muda. 3 tahun kemudian, aku akhirnya kembali ke rumah keluarga Olsen. Eve, kamu sudah bersusah payah menjaga keluarga ini tetap bersama selama ini. Tapi aku kembali sekarang. Serahkan, berikan aku stempel kepala keluarga. Eve, Tuan Muda sedang bicara denganmu. Kamu tuli atau apa? Dia sudah menjalankan keluarga selama 3 tahun berturut-turut. Terbiasa memegang kendali, nggak bisa melepaskan sikap angkuhnya, nggak bisa salahin dia jujur. Tapi kalian berdua harus pergi dari sini hari ini. Perempuan desa ini dan orang kampung itu hanya membawa sial berdiri di aula utama kita. Nyonya, kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, kemasi barangmu dan pergilah sendiri. Rumah besar ini bukan tempatmu tinggal. Siapa yang berani menyentuh ibuku? Aku akan pastikan mereka tidak bisa keluar dari halaman ini hidup-hidup hari ini. Ayo kak, jangan bertindak gegabah. Aku akan beri kamu kelonggaran hari ini, biarkan mereka berdua tetap di sini. Tapi ada syaratnya. Kamu harus sungkem 3 kali di depan semua orang di sini. Serahkan stempel keluarga kepadaku secara pribadi. Saat itu juga, setelah itu, kamu pindah ke gudang kayu bakar sendiri dan hidup sebagai kerabat sampingan yang rendah. Tuan Muda sedang memberimu ampun. Eve segera berlutut. Benar, Tuan Muda memberimu jalan keluar. Jangan gigit tangan yang memberimu makan. Bahkan jika kamu tinggal di sini, kamu tetap harus pindah ke kamar pelayan dan melakukan semua pekerjaan pelayan. Kamu mau berlagak seperti nyonya rumah? Mimpi saja. Hank, kamu mau aku sungkem padamu? Iya. Lalu serahkan stempel padamu? Benar. Lalu pindah ke gudang kayu bakar? Apa? Nggak ngerti omongan yang jelas? Omongan yang jelas, sungkem padamu, serahkan semua yang kamu mau. Aku belum membunuh siapapun dalam beberapa hari, baru saja kehilangan kendali kekuatanku, hampir membuatmu mati. Kamu nggak akan menyalahkanku, kan? Beraninya kamu menyentuhku. Oh. Kalian 4 tetua, tadi kalian sibuk ngomong kan? Ayo, terus bicara. Siapa lagi yang berani bilang aku kurang ajar? Biar aku perjelas untuk kalian semua, aku tidak dapat posisi kepala keluarga ini hanya dengan berteriak. Aku meraihnya dengan kegigihanku. Siapapun yang bisa membuat keluarga Olsen lebih kuat berhak memegang kendali. Eve, jangan lupakan aturan 100 tahun keluarga kita. Aturan cuma tulisan di kertas, ini sudah mati. Tapi manusia itu hidup dan fleksibel. Aku yang memegang kendali aturan ini hari ini. Aturan ini akan direvisi. Baiklah. Eve, jangan terlalu sombong. Aku akan merebut posisi kepala keluarga, cepat atau lambat. Kamu, Hank? Kamu bersembunyi di luar selama 3 tahun, lalu balik lagi dengan santai ambil semua pujian? Apa yang membuatmu pikir kamu pantas? Berhenti. Paman. Paman, kamu sudah kembali. Hugh, ada apa kesini? Paman, lihat apa yang Eve lakukan padaku. Paman, aku keponakanmu sendiri. Sejak aku kecil, kamu selalu paling menyayangiku. Kamu harus membelaku. Eve, apakah paman itu benar-benar sekuat itu? Posisi kepala keluarga Olsen awalnya memang ditujukan untuknya. Dia jauh lebih mampu dan kejam daripada ayahku. Tapi kemudian, dia melanggar aturan inti keluarga yang besar. Jadi dia kehilangan kesempatan untuk jabatan itu. Ayahku yang mengambil alih. Setelah itu, dia hampir tidak pernah muncul di sini. Aku sudah 3 tahun penuh tidak melihatnya. Sekarang dia akhirnya kembali. Hank? Kamu tadi bilang kamu kembali hari ini untuk merebut posisi kepala keluarga dari saudara perempuanmu? Om, bukan berarti aku mencuri itu darinya. Keluarga Olsen sudah punya aturan sejak dulu kalau perempuan nggak bisa memimpin keluarga. Aku nggak bilang apa-apa selama aku pergi, tapi sekarang aku kembali, nggak mungkin aku akan menyerahkan gelar itu kepadanya semudah itu. Tepat sekali, Hugh. Kedudukanmu di keluarga Olsen, semua di sini tahu betul. Kalau kamu mengangguk dan mendukung Tuan Muda, maka posisi Eve sebagai kepala keluarga pasti akan diserahkan. Itu benar. Satu kata darimu lebih berbobot daripada kita berempat ngomong terus.
Om, aku nggak pernah mulai masalah, tapi aku juga nggak lari dari masalah. Selama 3 tahun terakhir, aku sudah bersihkan seluruh klan ini, menumbangkan 7 keluarga cabang yang memberontak. Aku sudah berurusan dengan lebih banyak orang dari siapapun di sini. Hank nggak berarti apapun bagiku. Kalau kamu turun tangan hari ini, dan memilih mendukungnya, maka kita selesaikan ini dengan hukum lama keluarga Olsen. Siapapun yang tinjunya lebih kuat, yang berkuasa di sini. Eve, jangan stres. Beri aku waktu sebentar untuk menyelesaikan ini. Om, aku tahu, kamu selalu paling sayang sama aku. Om, kamu lagi ngapain? Hugh, kau gila. Tunggu, ini nggak mungkin benar. Nyonya, saya minta maaf. Aku baru saja pergi cukup lama dan lihat semua ketidakpedulian terhadap aturan keluarga. Semua kurang ajar ini. Tenang aja. Aku akan beresin ini dengan benar. Hugh, kau gila. Tuan Muda adalah pewaris darah asli keluarga Olsen kita. Memukulnya sama saja meludahi kehormatan seluruh klan kita. Derek, sebagai tetua agung, kamu tidak hanya gagal menegakkan aturan keluarga kita, kamu bahkan memicu pertikaian internal. Kamu pantas dihukum apa? Aturan ketiga dari kode klan Olsen, siapapun yang memicu konflik internal atau melawan atasan akan diusir dari klan atau dihukum sesuai hukum klan. Kalian berempat, para senior, kalian bersembunyi di balik senioritas dan bersekongkol dengan orang luar untuk menindas kepala klan. Apa kalian menghormati aturan leluhur kita? Seret mereka ke balai leluhur, buat mereka merenungkan kesalahan mereka. Tanpa izinku, mereka tidak boleh melangkah keluar. Hugh, apa yang kamu lakukan? Eve, apakah kamu puas dengan caraku menangani ini? Ya, kamu cuma ambil kursi untuk menjatuhkan anak nakal itu. Sementara itu, seluruh klan berantakan. 7 keluarga cabang bersekongkol melawanku. Aku hampir mati berkali-kali. Di mana kamu saat itu? Tapi begitu Hank kembali, kamu muncul entah dari mana. Paman? Apa? Maksudmu di sini? Eve, apakah kamu pikir aku sedang berusaha untuk merebut posisi kepala klan darimu? Jangan khawatir soal itu. Jika aku ingin memimpin klan ini, aku sudah mengambilnya 3 tahun lalu. Aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Jaga baik-baik ibumu dan adik laki-lakimu. Masa depan klan Olsen, kita bergantung pada generasi muda sepertimu. Omong-omong, aku akan membawa Hank bersamaku untuk sementara. Lagi pula, dia masih darah daging klan ini. Aku akan memberinya kesempatan yang adil. Eve, Paman tampaknya orang yang baik kan? Dia membelamu. Ya. Tapi mungkin tidak. Setiap pukulan yang dia berikan pada Hank tadi, dia hindari semua titik vitalnya. Kelihatannya brutal, tapi Hank tidak terluka sedikit pun. Itu juga terasa aneh bagiku. Dia bertindak seolah menghukum Hank, tapi sebenarnya dia melindunginya. Nggak masalah kok. Aku sudah terlalu banyak melihat intrik di klan ini. Kita akan hadapi apapun yang terjadi, satu krisis persatu. Ayo kita kembali ke kamar ibu dulu. Beraninya dia pukul aku? Hugh Sinting itu, dia berani main tangan sama aku begitu. Dan kalian semua, bukankah kalian janji begitu aku kembali, kalian akan menjadikanku pemimpin klan? Tapi Eve hampir membunuhku, dan Hugh hampir memukulku setengah mati. Tuan Muda, tidak ada yang menyangka Hugh akan muncul lagi dan ikut campur. Tak ada yang nyangka? Kalian semua nggak lihat ini, hah? Aku hampir dipukuli sampai babak belur, dan kau bilang kau tidak menyangka. Kau bahkan nggak bisa hadapi hambatan kecil. Dan kau mau pimpin klan? Kau ngapain di sini? Jadi pemimpin klan itu mudah. Eve punya catatan bersih. Kita hanya perlu menanamkan skandal padanya. Hanya butuh pengorbanan kecil. Pengorbanan? Kalau itu berarti menjatuhkan Eve,
Aku siap bayar apapun. Keempat tetua ini tidak berguna melawan Eve, tapi mereka adalah tetua klan resmi. Jika salah satu dari tetua ini ditemukan tewas di kamar Eve, Maksudmu? itu peluang kita. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Tuan Muda. Tidak, kami pernah mendukungmu sebelumnya, Tuan Muda. Saya punya keluarga di rumah yang perlu makan. Saya akan melayani Tuan seumur hidup. Hanya satu orang, itu tidak cukup sama sekali. Kalau kita bunuh, habisi 3 dari mereka. Tinggalkan yang terakhir. Hidup sebagai saksi kita. Pintar. James, aku punya 2 pilihan untukmu. Aku pilih yang kedua. Kamu masih begitu cepat emosi. Aku bahkan belum bilang apa itu. Eve, aku akan memilihnya, apapun itu. 3 tahun terakhir, kamu pasti sudah sangat lelah. Aku tidak di sisimu, tapi aku bisa membayangkan setiap hari, sendirian di rumah besar ini, selalu mengawasi setiap ancaman. Merencanakan hanya untuk bertahan hidup setiap hari. Eve, kamu pasti kelelahan. Tidak ada yang pernah bertanya padaku. Apakah aku lelah? Eve, aku juga tidak bermalas-malasan selama ini. Aku berlatih tinju dan belajar tanpa henti. Berharap suatu hari aku bisa berdiri di sisimu. Eve, mari kita kembali seperti dulu dan saling bergantung, ya? Baik, mulai sekarang kamu hanya... James, keluar dari sini. Eve, ada yang menjebakmu. Kamu harus pergi sekarang. Cepat. Kawan-kawan, siapa yang melakukan ini padamu? Eve, kamu wanita kejam. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Eve, beraninya kau bunuh tetua klan. Kau peduli enggak sama aturan klan atau hukum dasar? Kau enggak akan lolos malam ini. Hank, akhirnya kau punya nyali. Beraninya kau tuduh aku bunuh para tetua? Tangkap kepala klan yang berdarah dingin ini, pembunuh tetua ini. Siapapun yang menghalangi akan dibunuh di tempat. Siapapun yang menyentuh adikku, datang dan coba lawan aku. Gerak! Dia cuma satu orang, sekuat apapun dia. Siapapun yang menjatuhkannya hari ini dapat 100.000 rupiah. Siapapun yang berhasil memukulnya dapat 50.000 rupiah. Ayo gerak! Dia nggak akan bunuh siapapun. Kalau dia sampai berdarah, itu cuma bakal buktiin kesalahannya. Tuan Muda, Tuan harus membunuhnya untuk membalaskan 3 saudaraku. Aku akan menjadi anjing setiamu seumur hidup. Hank, kau pikir kau bisa kumpulkan orang bodoh untuk menjebakku dan menyingkirkanku? Menjebakmu? 3 mayat ditemukan di halamanmu. Senjata pembunuhannya masih hilang. Dan kau bilang aku yang menjebakmu? Dengar, aku kasih tahu. Begitu fajar menyingsing, semua tetua klan akan datang ke sini. Mereka semua akan melihatmu membantai 3 tetua hanya untuk memuaskan keserakahanmu sendiri. Itu omong kosong, jelas. Mana bukti aku membunuh mereka? Buktinya ada di depan matamu. 3 tetua mati tergeletak di kakimu. Mayat-mayat itu ada di halamanku. Jadi itu berarti aku yang membunuh mereka? Dengan logika itu, jika mayat muncul di sampingmu, apakah itu berarti kaulah pembunuhnya? Kamu masih bau bubuk, Monsieur. Mau aku suruh orang tes itu? Berhenti mengulur waktu. Kau nggak bisa kabur malam ini.
Aku sudah kirim kabar ke seluruh klan. Sebelum matahari terbit, semua tetua akan berkumpul di sini. Lalu... Hebat. Aku cuma pergi sebentar, dan semuanya kacau. Klan kita belum pernah lihat kekacauan sebesar ini bertahun-tahun. 3 tetua mati tanpa satu saksi pun. Ini bencana besar bagi klan kita. Eve, apa yang harus kita lakukan soal ini? Pembunuhnya? Sederhana sesuai aturan keluarga Olsen. Hukuman publik. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Hukuman publik? Eve, kau bicara tentang dirimu sendiri? Mayat ditemukan di halamanmu. Kau masih mau menyangkal? Hank, bau nusiu di sekujur tubuhmu, dan kau cepat melemparkan kesalahan. Mau ku bawa seseorang untuk menguji? Baiklah. Masalah ini terlalu serius. 3 tetua tewas, ini bukan lelucon. Kita akan mengadakan pertemuan klan besok siang. Semua petinggi keluarga Olsen akan hadir. Saat itu pembunuh sebenarnya berdiri di depan seluruh klan, akan jelas bagi semua orang. Paman, tidak perlu menyelidiki lebih dalam. Sudah ku bilang, rapat besok. Bawa jenazah-jenazah ini ke aula leluhur dan letakkan dengan rapi. Kak, kau tinggal di aula leluhur malam ini untuk menjaga ketiga saudaramu. Dimengerti. Semua keluar. Besok siang, aula utama. Ive, Om itu mendukung siapa? Dia tidak mendukung siapapun. Dia hanya melindungi dirinya sendiri. Besok, Kak. Besok, semuanya tergantung pada siapa yang punya kartu lebih besar. Semua sudah di sini. Aku panggil kalian semua hari ini. Untuk masalah penting. 3 tetua dibunuh tadi malam. Mayat mereka dibuang di luar halaman wanita itu. Kita harus mencari tahu ini. Semuanya. 3 adik laki-lakiku tewas secara mengerikan. Tadi malam, aku pergi memberi hormat pada wanita itu. Aku melihat Eve keluar dari rumah, penuh darah dari kepala sampai kaki. Dia memanfaatkan keterkejutanku dan menyuruh mayat diseret keluar, lalu dia mengancamku. Dia bilang kalau aku bocorkan ini ke siapapun, dia akan membunuhku juga. Kamu bicara jujur? Jika aku berbohong tentang semua ini, semoga petir menyambariku mati. 3 saudaraku, beberapa hari yang lalu mereka bilang akan menemui wanita itu. Mereka bilang akan mendukungnya. Siapa yang bisa menduga? Semua tahu ketiga tetua itu mendukung putra sulung, tapi wanita itu, dia menusuk mereka dari belakang. Eve, apa yang ingin kamu katakan pada tetua agung? Tetua, jam berapa Anda datang ke halamanku tadi malam? Tengah malam. Tengah malam, kamu sudah berusia 80 tahun. Kenapa kamu datang menemuiku di larut malam? Aku sangat khawatir dengan keluarga, tidak bisa tidur sedikit pun. Eve, jangan menggertak tetua seperti itu. Dia sudah tua, wajar jika ingatannya kabur. Tapi kaulah pembunuhnya. Hank, kenapa kamu begitu marah? Aku tidak pernah bilang kamu membunuh siapapun. Berhenti memfitnahku. Semua dengarkan. Seseorang menembakkan 2 tembakan tepat di luar jendelaku tadi malam. Aku mengejar penembaknya dan melihat 3 mayat dilempar dari atap. Dan kemudian, Hank masuk dengan sekelompok orang. Lari lebih cepat dari anjing liar. Hank, aku harus tanya. Bagaimana kamu tahu sesuatu yang buruk akan terjadi tadi malam? Dan kebetulan sekali kamu kebetulan berada di dekat sini. Aku dengar 2 suara tembakan. Jadi aku bawa anak buah untuk mengecek. Akal sehat aja. Oh begitu, tembakan. Kamu bahkan nggak tahu siapa yang nembak. Gimana bisa kamu tuduh aku yang bunuh? Ya... Ketiga tetua itu mati karena luka tembak. Mana senjatanya? Apa kamu sudah cari seluruh halaman? Hang, tadi malam kamu bawa orang ke halaman si Nona. Itu keputusanmu sendiri, atau ada yang suruh kamu?
Aku cuma jaga keluarga, takut pembunuhnya kabur aja. Kamu peduli sama keluarga. Baguslah. Lalu siapa menurutmu pembunuhnya? Dia. Bukti apa? Sang tetua melihatnya langsung. Tetua itu sudah tua, matanya sudah kabur. Bagaimana kalau dia salah lihat? Eve, kamu bilang tidak membunuh siapapun. Mana buktinya? Paman, kamu mau bukti? Baik. Cuman satu itu masih kurang jauh. Kamu butuh tim untuk membunuh 3 tetua. Gimana caranya? Hank, kamu pikir aku dapat kursi ini tanpa punya trik rahasia? Aku pasang alat penyadap di seluruh kompleks, lebih banyak dari makanan panas yang pernah kamu makan. Aku bahkan menangkap suara dari siapapun yang memberi perintah padamu. Suaranya sudah diubah memang, tapi itu tidak relevan sekarang. Sekarang apa yang mau kamu bilang? Tuan muda, kamu membunuh 3 tetua? Tuan muda, kau bunuh 3 tetua? Tidak, aku tidak. Sumpah, aku tidak. Memfitnah wanita itu tak termaafkan. Paman, tolong bela aku. Membunuh tetua yang memerintah klan. Meskipun kau putra tertua keluarga Olsen, kau tak akan lolos dari hukuman berat. Tangkap dia, seret keluar, patahkan anggota tubuhnya. Usir dia dari keluarga Olsen. Dia tak akan pernah menyandang nama Olsen lagi. Aku sudah menunggu 10 tahun untuk momen ini. Aku punya banyak rencana cadangan yang belum kau lihat, Eve. Kau pikir aku datang ke sini sendirian kali ini? Biarkan aku memberitahumu, kekuatan yang mendukungku di luar dugaan terliarmu. Iya, aku bunuh mereka. Terus kenapa? Eve, kau pikir kau menang, tapi aku masih... Dia banyak bicara sekali. Aku akan membungkamnya selamanya. Rosa, kau berani membunuh di wilayah kami? Hugh, santai aja. Aku hanya membunuh seorang pembunuh. Aku membersihkan sampah untuk klan Olsenmu. Kau harusnya berterima kasih. Kau ingat Bob? Dia tunanganku. Kau lemparkan dia ke penduduk desa untuk disiksa sampai mati. Kita akan lunasi hutang itu hari ini. Apa yang kau mau dari kami? Sederhana. Menurut aturan dunia bawah, pertumpahan darah 2 klan kita berakhir dengan 3 duel sampai mati. 3 pertarungan 1 lawan 1. Keluarga Olsenmu mengirim 3 petarung, geng Kapakku mengirim 3 dari kami. Bertarung sampai satu pihak mati, lalu semua dendam dihapus bersih. Berani sekali kau membunuh tuan muda kami, dan kau mau mengacau di sini? Kau bisa menolak duel ini, tapi kami akan melancarkan perang total. Aku punya lebih dari 300 anggota geng Axe yang siap. Rosa, keluarga Olsen tidak punya masalah dengan geng Axe. Apa preman itu layak diperangi? Nggak ada masalah ya. Eve, lihat ini. Bob adalah tunanganku. Meskipun dia pecundang, dia laki-lakiku. Kau pukuli dia sampai mati otak, itu sama saja menampar wajahku. Kau harus terima duel ini, nggak ada jalan lain. Jika kau menolak, aku akan bantai seluruh keluargamu. Apa? Eve, begitukah caramu memimpin klan? Kau kembali dan bunuh darah dagingmu sendiri, lalu mengundang masalah dari luar. Geng Axe itu besar. Jika perang total pecah antara kita, keluarga Olsen, kita akan rugi besar. Pak Tua. Eve yang menjalankan keluarga Olsen. Bahkan jika dia benar-benar salah, kita tidak bisa diam saja. Geng Axe menindasnya. Hentikan sindiranmu, Paman. Aku akui ini urusan pribadi. Berani amat kau. Kalau begitu, biar kutanya, apa kau punya nyali untuk ini? Rosa dengar. 3 pertandingan hari ini? Bukan geng Axe yang datang balas dendam padaku. Akulah yang datang untuk menuntut balas padamu. Geng Aksemu mendukung tiran, menindas yang lemah, dan hampir membuat ibu dan saudaraku tewas. Aku setuju dengan 3 pertandingan ini, tapi jika kau kalah, kau bayar dengan nyawamu. Kau berani menerima itu? Kamu... Ya. Eve, kalau posisi kita ditukar, aku jujur ingin jadi temanmu. Tapi kamu menyerang orang-orangku. Kamu harus mati. Aku terima taruhanmu. Sesuai aturan duel mati. Pertama, duel 1 lawan 1. Kedua, uji nyali. Ketiga, kecerdasan. Yang menang 2 dari 3 ronde.
Jika kamu menang, geng kapakku tidak akan pernah menginjakan kaki di Izhou lagi. Tapi jika kamu kalah, aku ingin kamu berlutut di depan semua orang. Mohon ampun pada tunanganku, lalu bunuh diri. Mimpi. Aku tidak akan kalah. Aku selalu menepati janjiku. Oke, ronde 1 dimulai sekarang. Orangku sudah menunggu di luar. Itu Ghost. Ghost yang lolos dari Dewi Pembantaian 5 tahun lalu. Kukira dia sudah mati. Nona Olsen, lama tidak bertemu. Oh, Eve. Kirim 4 Raja Surgawi untuk ronde 1. Pak, Ghost lolos dari Dewi Pembantaian. 4 Raja Surgawi mungkin tidak akan bisa menang. Baiklah, aku pergi sendiri. Tidak kusangka tuan kedua keluarga Olsen punya waktu mampir ke Kuzouku. Rosa, aku tahu persis apa yang kau rencanakan. Kau menggunakan Hank sebagai pionmu. Kau benar-benar pengatur siasat. Pak Olsen, apa kau mau bilang? Hank tidak berguna? Aku punya tawaran lebih baik untukmu. Aku akan menyerahkan seluruh keluarga Olsen padamu. Tapi setelah kau mendapatkannya, kau harus membantuku mengambil sesuatu dari Eve. Gak kusangka keluarga Olsen sekacau ini. Tapi itulah yang aku inginkan. Kalau begitu, untuk kemitraan kita. Eve, jika kau kalah hari ini, kau tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi untuk membalikkan keadaan ini. Eve, biar aku yang ambil ronde 1. Aku nggak akan biarkan para penipu itu menang. Eve, kamu pengecut banget. Terlalu takut buat bertarung sendiri. Ngirim asisten kurus ini ke sini biar mati sebagai gantimu. Kurus? Rosa, sepertinya kamu nggak berhasil gali cukup aib tentang aku. Kamu pikir orang di sampingku ini bukan siapa-siapa. Alexa, ambil ronde 1. Jangan paksa diri melampaui batas. Nggak apa-apa kalau kamu kalah. Aku akan menang 2 ronde lainnya dengan mudah. Shield. Wah, kamu yang menyerang duluan di ronde 1. Kalau kamu pecahin topeng Ghost, itu seri. Ayo, biar aku lihat seberapa tajam taring anjing penyerang baru geng kapak. Kamu minta dibunuh. Dia benar-benar bisa bertahan melawan Ghost. Nggak nyangka Eve punya tangan kanan yang begitu setia. Ini menarik. Jangan khawatir, belum berakhir. Hantu? Cuman itu? Sial, brutal banget. Seri. Eve, aku tidak mempermalukanmu, kan? Sepadan banget. Eve, orang-orangmu solid. Tapi ronde kedua bukan main. Ronde kedua ujian nyali. Aturannya sederhana, kalian berdua pakai rompi ini. Ada bom yang dijahit di dalam setiap rompi. 1 kabel menghubungkan tiap rompi ke kotak buta. Ada 10 kabel di dalam kotak. 2 diantaranya langsung terhubung ke bom. Kalian berdua bergiliran menarik kabel dari kotak. Tarik 1 kabel atau tarik beberapa sekaligus. Jika kamu menarik kabel yang terhubung ke bom, bom di rompimu akan meledakkanmu. Meledak seketika. Siapa yang meledak duluan kalah, cukup adil. Ini benar-benar judi. Ya, ini judi. Itu sebabnya disebut mempertaruhkan nyali. Kalian semua pengecut. Eve, biar aku yang lakukan. Biar aku yang lakukan. James. Eve, aku memang selalu beruntung gila.
Jatuh ke sungai waktu kecil, selamat. Dihajar setengah mati, selamat. Bahkan menikahi wanita seperti Jane dan selamat. Aku sudah menipu maut puluhan kali. Aku susah dibunuh. Gak mungkin, kamu gak boleh pergi. Ayo, Dick. Kamu lupa apa yang aku bilang tadi malam? Lagi pula, kalau soal hidup atau mati, aku nggak percaya siapapun selain diriku sendiri. Dan soal nyali, aku nggak akan mundur dari siapapun. Eve, kamu sudah milih? Kamu tidak berubah sedikit pun. Baiklah, kamu boleh pergi. Tapi janji sama aku, kalau ada tanda bahaya, kamu langsung mundur. Oke. Eve, kamu benar-benar mengirimnya ke sana? Ini bukan roulette Rusia. Peluang mati di sini jauh lebih tinggi. Kedengarannya benar-benar gila. James punya keberuntungan terbaik yang pernah aku lihat pada siapapun. Dia memang nggak punya banyak uang sama ibu, tapi itu karena dia menolak mengejar uang cepat. Sebenarnya, keberuntungannya di luar batas. Aku pergi. Nak, kamu mantan suami Jane? Kamu tahu apa yang kita pertaruhkan di sini? Ya nyawa kan? Ayolah. Gak percaya Jane sebodoh itu, laki-laki seberani ini. Dan dia bilang dia pemalas. Nah, gimana tawaran ini? Keluar jadi milikku dan aku akan lepaskan adikmu. Gimana? Stop omong kosong. Kalau punya nyali lakukan saja. Kalau enggak, minggir. Baik. Geser. Oke. Nak, jangan kaku nanti. Aku nggak takut mati. Eve, aku mau nyalain rokok. Nah, itu baru keren. Adikmu menyerang tanpa ragu di seluruh Hizhou, tapi kau pertaruhkan nyawamu untuk dia. Pertama, Tuhan tolong. Sepertinya keberuntungan ada di pihakku. Giliranmu sekarang. Nak, peluangmu sekarang tinggal 1 dari 4. 1/4. Itu banyak banget. Baiklah. Aku akan ambil 2 kali ini. 2? Hah? Dia dapat dua-duanya. Orang ini beruntung banget. James ternyata lumayan berguna. Kayaknya Eve melatihnya. Ini bukan sekadar balas budi. Nggak apa-apa. Dengan kemampuanku, meski James dapat bom gagal, aku akan selamatkan dia dalam sekejap. Nak, kamu gila. Kamu mau mati. Kalau kamu cari sensasi, tuntaskan sampai akhir. Bung, kalau kamu nggak punya nyali, aku bakal pergi dari sini cepat. Bagaimanapun, hidupmu milikmu sendiri. Aku hidup, aku masih hidup. Kamu segitu putus asanya. Nak, kamu gila. 3 kali ambil. Kamu tahu apa yang terjadi kalau salah pilih? Dia tarik 3 sekaligus. Gimana kalau dia pegang bom? Eve, suruh adikmu menyerah. Nggak sebanding dia mati karena ini. Dia adikku ya, tapi aku hargai pilihannya. Aku percaya sama keputusannya. Aku beruntung banget hari ini. Tinggal 2 sekarang. Kita masih mau bertaruh? Tinggal 2, ya ampun. Keberuntungannya gila banget. Eve, kalau orang ini ke kasino, dia bakal jadi dewa judi yang baru. Yang anehnya, dia nggak pernah beruntung soal uang, tapi keberuntungan selamatnya di luar nalar. Pernah terseret arus sungai, waktu berenang, pernah ketemu babi hutan di gunung, bahkan pernah ketabrak mobil, nyangkut di bawah bumper, cuma lecet sedikit. Keberuntungannya lain banget. Ambil. Ampuni aku, kumohon. Ambil. Enggak, aku enggak mau. Aku nyerah. Aku nyerah. Kamu bilang apa? Nyonya, ampuni aku. Aku punya orang tua dan anak-anak yang bergantung padaku. Aku enggak mau mati. Aku nyerah. Menyerah? Baiklah. Rosa, apa yang kamu lakukan? Dia sudah menyerah.
Anjing durhaka di bawah komandoku, kenapa masih dipelihara? Lagi pula dia melanggar aturan. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal nyali. Dia bahkan nggak punya nyali narik pistol. Buat apa hidup? Rosa, kamu mau tembak anak buahmu sendiri? Kru kamu nggak akan pernah kalahkan aku. Oh ya, ayo kita uji. Ayo lanjut. Ronde depan aku lawan kamu. Aturan? Gampang. Kamu kasih teka-teki lalu aku kasih satu. Siapa yang nggak bisa jawab? Kamu kenapa? Kenapa? Rosa, aku bilang bunuh, bukan main game bodoh. Tapi di sini kamu main-main sama dia, buang-buang waktu. Tapi terserah. Lebih baik kamu mati di sini daripada yang lainnya. Kamu bunuh dia. Ya, aku tembak dia. Dan aku akan kirim mayatnya ke Razor Turner. Putri bos geng X tewas di aula keluarga Olsen. Ayahnya akan segera mendengar ini. Kamu mau pakai aku buat bunuh dia? Ya, kamu tahu siapa Razor, raja bawah tanah Kuzo. 300 anak buah di bawahnya, membunuh orang seperti rumput liar. Cuma punya satu anak perempuan, dimanja sepanjang hidupnya, sekarang dia mati. Menurutmu dia bakal ngapain selanjutnya? Dia bakal datang balas dendam. Tepat. Dia akan mengirim semua anak buahnya untuk memusnahkan seluruh keluarga Olsen biar putrinya ditemani. Kita mau ngapain? Apa langkah kita sekarang? Gampang, serahkan pembunuhnya. Pembunuhnya? Kaulah yang menembak Rosa. Kamu yang mendorong duel ini. Kamu membawanya langsung ke perkebunan kita. Kamu menarik pelatuk saat bertengkar. Kami semua melihatnya. Kamu berbohong. Kaulah yang menembak. Kamu adalah adiknya sendiri. Siapa yang percaya perkataanmu? Semuanya dengarkan, Eve adalah kepala klan kita dan dia menyeret musuh berbahaya ke kita, menarik dendam darah geng Kapak. Dia secara terbuka membunuh Rosa dan menghancurkan setiap anggota Olsen. Apakah orang seperti ini layak memimpin kita? Enggak, dia nggak layak. Seret dia keluar. Lempar dia keluar. Hugh, ini semua permainanmu? Tentu saja. Dari awal, aku membawa Hank kembali ke kelompok, menyuruhnya membunuh sesepuh. Akulah yang menghubungi Rosa. Aku sudah menunggu momen yang tepat ini. F, aku tahu kau mampu, tapi kau lupa satu hal. Di klan Olsen, hanya mereka yang hidup cukup lama belajar cara memainkan permainan kekuasaan. Bawa dia keluar dari sini. Kalian tikus tak tahu terima kasih. Bersorak paling keras saat kakakku menang tadi. Sekarang kalian menusuknya dari belakang. Nak, pergi kalau kamu mau selamat. Kakakmu yang menimbulkan kekacauan ini. Dia harus menghadapi konsekuensinya. Keparat. Tangkap dia. Eve. Hugh, lepaskan dia. Dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Tentu saja dia tidak bersalah. Aku hanya menginginkanmu. Serahkan segel klan. Segel? Jangan pura-pura bodoh. Segel leluhur yang diwariskan turun-temurun menyimpan nyawa keluarga Olsen. Itu cara memanggil pengawal bayangan. Kamu pikir aku tidak tahu trik itu? Pengawal bayangan? Pengawal bayangan legendaris itu nyata? Serahkan, dan aku akan biarkan kau mati dengan bermartabat. Jika tidak, adikmu juga ikut mati. Eve, jangan khawatirkan aku, jangan serahkan. Dia akan bunuh kita berdua meskipun dia dapat segelnya. Diam. Hugh, sentuh dia, lihat yang terjadi. Aku berani, aku akan lakukan apa saja. Eve, kamu pikir kamu masih Dewi Pembantaian? Lihat sekelilingmu, mana pasukanmu? 4 Raja Langit terjebak di luar. Alexa setengah mati. Kau sendirian sekarang. Aku kasih kamu 3 detik buat mutusin. 1. Kamu bakal dapet. Ini stempelnya. Tapi kamu tahu cara pakainya? Tentu saja aku tahu. Itu diwariskan turun-temurun. Ini menyimpan rahasia untuk memanggil para penjaga bayangan. Coba aja. 20 tahun lamanya, 20 tahun. Akhirnya aku... Ada apa sih? Kenapa nggak berfungsi?
Hugh, kamu pikir penjaga bayangan itu apa? Kamu pikir sembarang orang bego? Bisa panggil mereka cuma megang stempel ini? Kamu sudah mengutak-atiknya. Nggak, kamu bodoh banget. Penjaga bayangan nggak nurut sama stempel. Mereka nurut sama garis keturunan. Hanya ahli waris darah langsung Olsen yang bisa mengaktifkannya. Kamu cuma saudara jauh. Kamu nggak pantas dapat semua ini. Nggak mungkin. Aku anak sulung. Aku pewaris sah keluarga Olsen. Kamu anak sulung? Tapi bukan darah langsung. Ayahku garis langsung, jadi aku pewaris langsung. Kau berjuang seumur hidupmu, tapi kau tak bisa menyentuhnya. Kalau gitu, kubunuh kau sekarang. Bunuh kau, keluarga Olsen hancur. Aku pegang segel keluarga. Eve, lari. Hugh, membunuhku tak akan memberimu para pengawal. Hanya aku yang tahu cara memanggil mereka. Kalau aku mati, rahasia ini akan terkubur selamanya. Kau mau pengawal bayangan kan? Kau mau menguasai keluarga Olsen kan? Tanpa pengawal bayangan, bahkan jika kau ambil alih keluarga, kau tak bisa mempertahankan kekuasaan. Geng Kapak pasti akan datang balas dendam. Apa yang akan kau lakukan untuk menghentikan mereka? Lepaskan kakakku, dan aku akan kasih tahu cara memanggilnya. Kenapa aku harus percaya padamu? Kau tak punya siapapun lagi yang bisa dipercaya. Jangan percaya padanya. Perempuan ini super licik. Ayo bunuh dia dulu. Kita punya segelnya kok. Kita bisa cari tahu nanti. Ive, jangan kasih tahu dia apa-apa. Jangan khawatir tentangku. Jangan bocorkan. Baiklah. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi kakakmu... Aku hitung sampai 3. Bicara atau dia mati. 1, 2. Cukup. Kamu panggil mereka pakai darah keturunan langsung. Teteskan ke slot segel ini buat aktifin. Sesimpel itu? Segampang itu. Eve, kamu pikir aku anak kecil? Kamu punya pisau, potong jari dan teteskan darah ke segel. Penjaga bayangan bakal muncul. Kalau semudah itu, kenapa nggak kamu lakukan dari tadi? Aku hampir tertipu kebohonganmu. Kesempatan terakhir. Apa trik pemanggilan yang sebenarnya? Eve, jangan bilang dia. Hugh, kamu pikir aku bohong? Coba uji sendiri. Pakai darahmu sendiri, kamu terus pamer jadi keturunan langsung kepala keluarga. Jadi kenapa nggak coba? Kalau darahmu mengaktifkan segel, itu buktikan aku salah dan kamu pewaris sejati. Penjaga bayangan. Siapa yang memanggil kami? Ini aku. Aku Hugh, pewaris langsung keluarga Olsen. Aku yang memanggil kalian. Mulai sekarang kalian ikut perintahku. Pewaris langsung? Tidak. Kau ngomong apa? Aku panggil kau. Kau harus patuh padaku. Bu, pria ini memalsukan garis keturunan langsung. Apa yang harus kami lakukan padanya? Bu? Dia sudah jadi. Mayat hidup. Hugh, kau pikir aku biarkan kau berdarah di segel hanya agar kau bisa memanggil pengawal bayangan? Kau memang butuh darah keturunan langsung untuk memanggil mereka, tapi begitu segel aktif, prioritas utama pengawal bayangan adalah mengenali tuan asli mereka. Kau menumpahkan darahmu, menyalakan segel, tapi kau terlalu bersemangat, hanya menatap segel. Kau tidak pernah melihat para pengawal. Tapi aku sudah mengawasi mereka selama ini. Mana mungkin? Aku berdarah. Segelnya menyala. Akulah pewaris langsung, akulah tuan mereka. Salam Bu, orang ini pewaris palsu. Apa yang harus kami lakukan padanya? Kau buta. Aku yang memanggil kalian, kalian harus patuh padaku. Garis keturunan langsung memang mengaktifkannya, tapi siapa yang dilayaninya, itu keputusannya sendiri. Segelnya memilih dia. Hugh, kau pikir aku nggak lihat rencanamu? Kau mulai merencanakan begitu Hank kembali. Kau membunuh sesepuh untuk memancing Rosa, lalu menjebakku. Tapi kau melewatkan satu detail penting. Aku mengukir jalan berdarah di Izo, dan aku tidak pernah mengandalkan kekuatan fisik. Apa maksudmu? Maksudku,
Aku tahu semua tentang kesepakatanmu dengan Rosa. Ketahuannya 3 hari lalu. Kau pikir siapa yang kau temui di gudang itu? Dengarkan rekaman ini. Aku tahu persis apa yang kau kejar, Rosa. Kau hanya menggunakan Hank sebagai pion. Kau tak seharusnya datang bilang padaku kalau anak itu nggak berguna buat kita. Aku punya opsi yang jauh lebih baik. Aku akan serahkan seluruh keluarga Olsen padamu. Tapi begitu kau ambil alih, kau harus bantu aku ambil sesuatu dari Eve. Hugh, kamu benar-benar ada-ada saja. Hugh, begitu kau melangkah masuk pintu ini, kau langsung masuk ke dalam perangkapku. Kau pikir kau bermain catur? Enggak, kau hanya salah satu pionku. Itu nggak mungkin. Aku sudah merencanakan ini selama 20 tahun. Gimana mungkin? Eve, biar kamu tahu semua. Terus kenapa? Rosa udah mati. Geng Kapak akan memburumu. Keluarga Olsen juga nggak akan melepaskanmu. Geng Kapak, kamu yang bunuh Rosa, bukan aku. Saat Razor datang cari balas dendam, dia cuma akan datang ke kamu. Aku yang bunuh dia. Mana buktinya? Bukti? Pistolnya masih di tanganmu. Bau mesio di seluruh pakaianmu. Semua orang lihat kamu tarik pelatuk. Masih butuh bukti apa lagi? Baik-baik, Eva. Kamu pintar. Tapi kamu lupa satu detail besar. Pindah. Eve, kamu pikir aku nggak punya rencana cadangan? Aku udah suruh orang jemput ibumu. Sekarang juga mereka udah dalam perjalanan bawa dia. Kamu bilang apa barusan? Ibuku? Santai. Jangan sakiti aku, dan aku jamin nggak akan terjadi apa-apa padanya. Kalau anak buahmu menyentuhku, ibumu akan mati bersamaku. Hugh, kau sudah gila. Menculik seorang wanita tua adalah kejahatan hukuman mati. Hukuman mati? Aku sudah seperti mayat hidup. Aku tak punya apa-apa untuk hilang. Eve, suruh anak buahmu minggir atau... Lepaskan dia. Bos? Aku bilang lepaskan dia. Eve, kau kejam. Tapi permainan ini masih jauh dari selesai. Jika kau ingin melihat ibumu hidup, tengah malam nanti bawa saudaramu tersayang ke gudang terbengkalai Dixo. Hanya kalian berdua yang boleh datang. Jika ada satu orang lain yang datang, ibumu mati. Eve, ibu dalam masalah. Kita harus selamatkan dia. Jangan panik, biarkan dia mainkan triknya. Eve? Apa kau benar-benar berpikir aku tinggalkan ibu sendirian di kamar itu tanpa perlindungan apapun? Mama di mana? Mama pergi. Catatan ini bilang apa? Baca sendiri. Tetap pada rencana. Nyonya aman. F. Ini... Aku lihat Hugh melakukan hal konyol ini 3 hari lalu. Aku kirim pengawal bayangan untuk memindahkan Mama ke tempat aman. Perempuan yang dia tangkap di sini adalah pengganti. Pengganti? Salah satu pengawal bayangan perempuanku. Bentuk tubuhnya mirip Mama. Setelah penyamaran, bahkan aku hampir tidak bisa membedakan mereka. Hugh malah menculik penggantinya. Eve, kamu terlalu... Terlalu apa? Licik? James, jika aku tidak kejam, aku tidak akan pernah bertahan di sini. Hugh pikir dia sudah menang. Dia pikir dia bisa memerasku dengan menyandera Mama. Dia menungguku di gudang, menunggu aku berlutut dan memohon ampun. Eve, sekarang kita lakukan apa? Ayo akhiri pertunjukan ini dengan dia. Semua siap? Siap berangkat, tinggal menunggu perintahmu, bos. Baik, kita pasang jebakan tengah malam ini. James, kamu ikut denganku malam ini. Aku akan perlihatkan padamu bagaimana aku mengambil alih Yunzo, bagaimana aku menjadi penguasa sebenarnya di sini. Eve, ini tempatnya? Ini dulu wilayah Rose. Hugh memilih tempat ini untuk memanfaatkan tenaga geng Kapak. Sayang Rose udah mati. Karena kau sudah di sini, masuklah.
Mah, tenang. Lihat siapa yang akhirnya muncul. Kau siapa sih? Pengawal bayangan, nama Sandy Blue. Aku di sini untuk menjemput Nyonya Tua. Itu nggak mungkin. Anak buahku seharusnya. Anak buahmu? Orang yang berjaga di depan? Atau preman yang berdiri di belakangmu? Kalian semua siapa? Pengawal bayangan, nama Sandi kura-kura hitam. Pengawal rahasia, nama Sandi gagak. Pengawal bayangan, nama Sandi harimau. Pengawal rahasia, nama Sandi naga. Hiu, kau kira orang-orang itu yang kau sewa setia padamu? Sejak kau merencanakan menculik ibuku, mereka semua membelot dan bekerja untukku. Sudah kubilang, kau hanya bidakku. Dan permainan ini berakhir sekarang. Ini nggak mungkin terjadi. Aku sudah menghabiskan 20 tahun merencanakan ini. Bagaimana semuanya bisa berantakan seperti ini? Kamu pikir kamu udah menang pertarungan ini? Eve, kamu melewatkan satu detail besar. Aku sendiri yang membunuh Rose. Ayahnya Razor tidak akan pernah membiarkanmu bebas. 300 anggota geng akan memusnahkan keluarga Olsen besok. Razor, kamu pikir aku tidak menelitinya sebelum datang ke sini? Razor berusia 53 tahun, raja bawah tanah Zhou. Putrinya, Rose, mendapat masalah 3 tahun lalu. Dia melawan seorang raja narkoba. Diburu habis. Hampir tidak selamat, aku yang menyelamatkannya. 3 tahun lalu, aku sedang dalam misi di luar negeri. Aku menyelamatkan seorang gadis yang dikejar dan hendak dibunuh. Dia tidak pernah memberitahu namaku, dan aku tidak pernah bertanya. Sampai Rose berdiri tepat di depanku. Lalu aku menyadari itu dia. Razor berutang 1 nyawa padaku. Apa kamu benar-benar berpikir dia akan berpihak pada pembunuh dan berperang denganku demi kamu? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin benar. Hugh, kamu menghabiskan 20 tahun merencanakan setiap langkah, menghitung setiap sudut, tapi kamu melewatkan satu hal kritis. Kamu terlalu sombong. Kamu pikir semua orang di sekitarmu hanyalah pionmu, tidak pernah menyadari bahwa kamu adalah pion terbesar dari semuanya. Eve, orang ini membunuh pemimpin klan lama dan membantai banyak orang lainnya. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Hugh, aku akan memberimu satu keringanan. Katakan padaku persis bagaimana kamu membunuh ayahku. Bilang. Bagaimana jika aku beberkan semuanya? Apa kamu akan menyelamatkan nyawaku? Tidak. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu mati. 20 tahun lalu, ayahmu dulu yang memimpin klan. Aku hanya kerabat dari garis samping. Tapi aku nggak tahan. Kenapa dia? Aku lebih tua. Aku lebih tajam, jauh lebih mampu darinya. Cuman karena dia darah keturunan langsung, kepemimpinan klan diberikan padanya. Jadi aku sewa pembunuh bayaran untuk merusak mobilnya. Hari itu saat dia pulang, mobilnya jatuh dari tebing, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Aku pikir aku sudah menang segalanya. Tapi posisi kepala klan tetap tidak pernah jatuh padaku. Para tetua-tua itu lebih suka menyerahkan kendali kepada gadis kecil sepertimu daripada memberikannya padaku. Jadi kamu menunggu bertahun-tahun untuk kesempatanmu, untuk merebut semua yang seharusnya jadi milikmu. Aku sudah bertahan 20 tahun ini. Aku membawa Hank kembali ke dalam permainan, dan Rose hanyalah pion lain. Aku merancang setiap bagian dari rencana ini. Aku sungguh pikir aku bakal menang ronde ini. Nggak pernah nyangka ini bakal kacau parah begini. Jauh lebih buruk dari yang kurencanakan. Hugh, kau membunuh ayahku, 3 tetua klan, dan juga membunuh Rose. Bunuh saja aku sekarang. Aku mengakui semuanya. Kematian cepat terlalu mudah untuk apa yang kau lakukan. Bawa dia kembali ke rumah besar, kunci dia di penjara bawah tanah. Besok di depan seluruh klan, kami akan mengeksekusinya di depan umum. Kau pikir kau sudah menang? Kamu salah besar. Kau nggak bakal tahu berapa banyak rencana cadangan yang kusembunyikan. Aku sudah tahu itu. Mulai hari ini, semuanya milikku. Hugh, kau pikir kau hanya meletakkan dasar untuk dirimu sendiri. Tapi setiap rencana yang kau jalankan hanya membangun kekuasaan dan kekayaan untuk klan.
Semua koneksi, uang tunai, dan wilayah yang kau bangun semua akan menjadi milikku mulai besok. Paman, terima kasih untuk semua ini. 20 tahun terakhir ini, kau telah bekerja keras sampai kelelahan. Bawa dia ke depan. Nyonya Hu, Hugh, kamu bersekongkol dengan kekuatan luar, membunuh mantan pemimpin klan kita, membunuh beberapa tetua klan, dan menculik nyonya tua. Kejahatanmu tidak termaafkan. Laksanakan eksekusi publik sesuai hukum klan. tapi Nyonya bagaimanapun dia masih tetua keluarga Olsen, jadi... Apa? Di mana belas kasihanmu saat dia membunuh ayahku? Saat dia membunuh 3 tetua klan? Di mana keberatanmu? Saat dia menculik ibuku? Kenapa kamu gak bicara? Lakukan. Kubur dia, bilang ke semua orang bahwa Tuan meninggal karena sakit mendadak. Eve, James, kalian datang. Bu, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Gadis itu sangat perhatian. Dia ngobrol sama aku, bahkan masak buat aku. Dia lebih peduli sama aku daripada kamu. F, kamu udah selesain semuanya di sana. Jangan khawatir, Bu. Semua masalah udah beres sekarang. Nggak ada yang berani macem-macem sama Ibu. Eve, kamu pasti udah melalui masa-masa berat selama ini. Nggak juga sih. Cuma tahu kalau kamu dan James menungguku, aku nggak merasa sakit sama sekali. Eve, ayo kita jalani hidup yang baik bersama. Kita nggak akan pernah pisah lagi. Baiklah, nggak akan pernah pisah lagi. Eve, ada kerumunan di luar, mereka bawa hadiah untukmu, untuk ucapin selamat atas keberhasilanmu meredakan kerusuhan. Bilang mereka tunggu, hari ini cuma buat ibu dan kakakku. Baik. F, kamu jadi sangat dewasa. Aku akan selalu jadi anak baikmu. Aku juga. Kalian anak-anak konyol. Ayo kita semua tetap aman dan bahagia bersama.